Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an wa rzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Mari kita mulai pengajian kita dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari di ilmu yang bermanfaat, hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawafil 'inda Syafi'iyyah. An-nawafil naw'ani, naw'un tusallu lahul jama'ah wa naw'un la tusallu lahul jama'ah. Amma tusallu lahul jama'ah sab'u shalawatin masnunatin hiya al-'idani ay salatu 'idil fitri wa salatu 'idil adha wa kusufani salatul kusuf khusuf syamsi wa khusufil qamar wa salatul istisqa wa salatul tarawih di khabari sahihain Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin jamaah sekalian, kita melanjutkan terkait dengan salat-salat sunnah. Jadi salat sunnah itu menurut madhab Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama, sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Jadi sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah tidak dikerjakan secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala berjamaah. Bila sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah dilakukan secara berjamaah, maka tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena tidak disunnahkan berjamaah. Nah, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah menurut mazhab Imam Syafi'i, pertama adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Sholat itu sholat sunnah, disunnahkan berjamaah. Ya. Kemudian sholat khusuf syamsi wa khusufil qamar, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Dua sholat sunnah ini disunnahkan untuk berjamaah. Ya. Yang kelima namanya sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta. Ini sholatnya sunnah, disunnahkan juga untuk berjamaah. Yang keenam sholat sunnah tarawih, dan yang ketujuh sholat sunnah witir dalam tarawih. Itu disunnahkan berjamaah. Sholat tarawih sholat sunnah, disunnahkan berjamaah. Boleh orang sholat tarawih sendirian, ya, karena disunnahkan berjamaah. Nah, ini jamaah sekalian, ada 7 menurut mazhab Imam Syafi'i sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, tarawih dan witir dalam sholat tarawih. Itu disunnahkan untuk sholat berjamaah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Ya. Di sini dikatakan ada mala tusallu lahul jamaah, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah itu ada nau'ani, ada 2 macam. Yang pertama,
ar-rawatib ma'al faraid, yaitu sholat sunnah rawatib, ya, ay as-sunanu at-tabi'atu lil faraid. Yang gampang kita ngomong sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu sholat sunnah tapi tidak disunnahkan untuk berjamaah. Nah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib, di sini dijelaskan rakaat al-fajr, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'daha, setelah sholat zuhur. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla asri, yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'dal maghrib. Wa salasa raka'atin, dan 3 rakaat dengan 1 witir, itu ba'dal isya, setelah sholat isya. Makanya maghrib itu menurut mazhab Imam Syafi'i tidak ada qobliyahnya, isya tidak ada qobliyahnya, tapi kalau mau ngerjain boleh. Jadi maghrib itu adanya ba'diyah, isya adanya ba'diyah. Kalau maghrib adanya ba'diyah, tujuannya apa? Supaya orang segera melakukan sholat maghrib, jangan ditunda, ya. Sebab nanti kalau langit sudah gelap, itu sudah masuk waktu isya, ya. Maghrib segera, jangan terlalu lama, ya. Jadi kalau misal imam sudah ada, imam sudah rapi, imam sudah siap, sudah qomat, kan ada masih yang sholat sunnah tinggal. Kalau ada orang yang masih sholat sunnah sedangkan qomat tinggal, jangan tungguin. Apalagi di baru datang, Allah Akbar, qomat, iya, qomat aja, nggak apa-apa. Kalau tuh orang ada ilmunya, dibatalin sholat sunnah, bukan diomelin yang qomat. Kadang-kadang yang qomat yang diomelin, yang diomelin harusnya ya sholat sunnah. Lu ngerti jadi maghrib, waktunya mepet, udah datang telat, sholat sunnah lagi, pemanih aja. Nah, iya, saya tuh begitu tuh. Jadi kalau maghrib, saya bilang udah masih ada yang sholat, qomat. Ntar kalau dimarah sih nungguin saya, ya. Kalau dia marah tungguin saya. Saya cuma tunjuk begini nih orang kagak belajar, gituin aja udah. Emang dia nggak ngaji, iya, udah gituin, maluin sekalian, ya. Jadi kalau maghrib udah datang, kan ini di dalam bab sholat berjamaah. Kalau kita lagi sholat sunnah, kalau sholat sunnahnya masih baru, kemudian qomat datang, batalin sholat sunnah. Segera mendapatkan takbir bersama dengan imam, itu pahalanya gede. Itu Pak, ya. Ini jamaah yang kebiasaan datang lagi di akhir kemudian sholat sunnah, biar tahu, ya. Itu kalau datang pelan belakangan, lihat-lihat. Kalau udah mau qomat, dah qomat. Sholat sunnah itu disunnahkan di rumah. Kalau di dalam bab sholat berjamaah, kalau sudah ada waktu masuk qomat, batalkan sholat sunnahnya. Kalau mau percepat sholat sunnahnya. Udah di sholat sunnah pelangi, Allah
Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ini kita yang tadinya datang nahanin jadi mules. Udah gitu disolatin tengah lagi di depan. Nggak apa-apa, dia sholat sunnah di tengah sini. Omat, kasih pelajaran biar dia belajar. Ini kan ngajarin ini, kalau orang begini nggak ada ilmunya nih orang. Tegas-tegas aja bilang aja, orang nggak ada ilmunya. Biar katanya ustaz kagak ada ilmunya, ngomelin. Kalau bapak takut saya ngomelin, siapa orang saya parahin ke rumahnya. Dan kadang pak biar dia ngerti. Dan saya kalau misalnya datang telat mau sholat sunat saya mojok. Kita kudu ngerti. Udah datang telat paling depan. Udah gitu mau imam lagi. Mau jadi imam. Kalau mau jadi imam lihat kalau maghrib waktunya singkat. Mau tanggung jawab kalau seandainya ini orang, kan orang urusannya banyak. Makanya setelah azan itu tidak lama, roman langsung. Itu kalau saya omelin Pak, di masjid At-Taubah dan begitu. Saya masuk, saya suruh komat. Biasa yang domelin kan muazin. Lu nggak tahu orang lagi sholat sunat pakai komat aja. Laporan ke saya. Selesai sholat isya, langsung saya bangun. Tadi saya dapat laporan katanya muazin ditegur gara-gara komat masih ada yang sholat sunat. Itu yang sholat sunat nggak pernah belajar, begitu. Padahal orang depan saya. Iya, saya tunjuk ke atas, pada orang di sini saya tunjuk ke bawah. Gitu. Ya biar tahu lah. Kalau dia belajar, ya dia tahu. Gitu. Kalau memang kita datang telat, ya udah mendekati waktu, kan biasanya ada tulisan tet tinggal sekian menit, udah, dan dia duduk aja tungguin komat dikit lagi. Gitu. Tinggal ada mentang-mentang dia ustadznya, Allah, berarti yang bakalan ngomelin. Kalau saya ada, komat, saat masih dia sholat biarin, udah. Dia masih sholat sunat, soal subuh Pak Pemain dulu sih biarin aja, di sendirian sholat sunat sendirian. Allahu Akbar, gitu aja. Kerjain kalian, nah dia kerjain kita. Begitu udah nungguin lah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina salah sih sebetulnya, cuma kalau secara akhlak etika adab bukan begitu. Kalau waktu mepet langsung, karena maghrib itu tidak ada bagiannya, adanya qobliyah. Kalau mau lame qobliyah maghrib, habis sholat maghrib, nah lame dan mau sholat sunat terserah sampai isya boleh. Kita tinggal dan tuh jangan komat. Nah belum masuk waktu komat ngapain? Tinggal aja, nggak apa-apa itu. Begitu juga isya itu, ya nggak ada qobliyah, adanya ba'diyah. Itu. Kadang-kadang protes, kok nggak pakai azan langsung komat? Kita kan qobliyah. Pak ini orang ngaji itu 1000 rakaat, qobliyah itu berapa rakaat? Qobliyah berapa rakaat? 2, banyakkan mana 2 per 1000. Iya, kadang-kadang meninggalin yang 1000, ambil yang 2. Iya kan, kita duduk di majlis ini nih, ka'al fi raka'atin, seperti kita sholat 1000 rakaat, ngambil yang 1000, ngambil yang 2. Dua-duanya saya pakai jadi 1002. Kita kadang-kadang nggak memasukkan itu. Makanya ada sholat sunnah
yang tidak disunnahkan berjamaah. Satu, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah adalah sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Nggak ada itu, ayo Pak kita sama-sama nanti setelah sholat isya kita sholat ba'diyah isya berjamaah. Nggak ada, tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan sholat qobliyah ba'diyah berjamaah, ya. Itu yang kedua adalah ghairul rawatib, yaitu sholat-sholat sunnah yang selain daripada sholat rawatib. Wahya as-shalawat allati yatatawwa'u biha al-insanu fil laili wan nahar, yaitu sholat yang disunnahkan baik di malam hari maupun di siang hari. Wa afdaluha, dan di antara yang afdal itu adalah at-tahajjud, yaitu sholat tahajud au qiyamul laili, ya. Makanya di sini dikatakan afdalus sholati ba'dal fardhah sholatul laili wa li'annaha taf'alu fi waqti qablatin nasi. Jadi pertama, sholat sunnah rawatib tidak disunnahkan berjamaah. Yang kedua, yaitu sholat-sholat sunnah di luar qobliyah ba'diyah yang disunnahkan di malam hari maupun yang disunnahkan di siang hari. Contohnya sholat tahajud. Sholat tahajud tidak disunnahkan berjamaah, ya. Sholat tahajud itu tidak disunnahkan berjamaah, tetapi kalau mau kerjakan berjamaah boleh. Iya, kita mau ngadain sholat tahajud berjamaah, boleh nggak? Boleh, tapi tidak disunnahkan berjamaah. Sholat tahajud itu nggak disunahin berjamaah, apa enggak? Ya, nggak disunahin. Jadi gimana Ustaz? Ya kalau kita sholat tahajud kemudian berjamaah, gimana nih? Kalau kita sholat tahajud berjamaah, maka jamaahnya tidak dapat pahalanya, gitu. Kemudian sholat apa lagi? Sholat duha. Sholat duha nggak bisa kita berjamaah. Besok pagi kita kumpul, ya, kita melakukan sholat duha berjamaah, boleh, tetapi tidak disunnahkan berjamaah. Sholat apa lagi? Tahiyatul masjid. Kita masuk bareng-bareng berlima, sholat tahiyatul masjid berjamaah, nggak disunahin, ya. Kemudian sholat apa lagi? Sholat hajat tidak disunnahkan berjamaah, ya. Kemudian sholat apa lagi? Istikharah. Istikharah. Kalau istikharah sholat apa? Sholat istikharah. Iya. Kita ini kalau sholat istikharah itu, ya, urusannya kaitannya dengan kira-kira si Patmi apa OJ. Kalau Patmi kan dia punya tempat, punya rumah. Iya, makanya Patmi punya tempat, punya rumah. Yang atau nggak ada tempat, nggak ada rumah, DJ, gitu. Iya, di jalan maksudnya. Nah, gitu. Kita ini kadang-kadang kalau yang terkait dengan istikharah itu selalu pilihan, bukan di situ aja, Pak. Apa saja yang ada pilihan istikharah. Kira-kira Bapak dari rumah mau ngaji apa kagak? Nah, istikharah dulu. Kelar jam 8, saya pulang. Istikharah itu pilihan, Pak. Pilihan. Bapak ke Tanah Abang, ini kira-kira bajunya yang putih, HP yang biru, ya. Istikharah dulu dari masjid lantai atas, baru tutup. Kadang-kadang kita itu kalau yang namanya istikharah pakai tidur dulu. Malam kita istikharah, habis itu tidur, nggak ada jawaban, Ustaz. Ngapain? Nggak ada yang dalam ini. Ketawa dia tidurnya ngeblok, gimana mau tahu?
Jadi yang namanya istikharah itu nanti Allah akan kasih petunjuknya. Kita itu kuat kepada si A atau si B. Nah itu namanya udah Allah kasih jalan. Kadang-kadang kita udah istikharah, Allah tunjukin B, masih pengen A. Jawabannya bukan A, jawabannya B. Nah itu, ini kita begini tuh. Ya. Jadi sholat istikharah kapan aja Pak? Bukan ada orang mau nikah, kalau istikharah dah. Ya. Apa si ano istikharah apaan aja. Bapak jual rumah pengen pindah istikharah. Apa di Pondok Indah, apa di Kelapa Gading. Nah di sini 30 meter. Maka ada apa di Pondok Indah? Ya istikharahnya yang yunasibul hal, ya sesuai gitu. Kira-kira apa di tadi tuh Bojong, apa di Citayam, apa di Parung, apa di Gunung Sindur, apa di Sukabumi. Udah, iya yang tanah mungkin masih ada yang lebih murah kan gitu. Ya istikharah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah kasih jalannya, Allah kasih petunjuk. Ya, ini sholat istikharah. Boleh kita kerjain kapan aja. Nah kemudian sholat sunnah tasbih. Jika kita orang laki paling jarang kerjain sholat tasbih. Kadang hampir ginari kita belum pernah kerjain sholat tasbih. Hampir ginari nih belum pernah kerjain sholat tasbih. Bisa jadi begini Pak yang gampang. Tadi malam kita sholat tahajud. Sholli sunnat tahajud rakaat ini, misalnya kita sholat Allahu Akbar. Nah itu bacaannya ditambahin dengan tasbih. Gitu aja udah, simpel kan? Ya kalau mau dipisahkan boleh, sholli sunnat tasbih boleh. Yang enak barengin, gitu. Ya ini memang. Ya sholat tasbih itu dianjurkan kalau tidak setiap hari, seminggu sekali, kalau nggak sebulan sekali, kalau nggak setengah tahun sekali, kalau nggak setahun sekali, minimal banget seumur hidup kita pernah sholat tasbih. Memang yang paling enak kita ajak ibu-ibu, orang laki ya, aneh. Besok pagi Jumat kita kumpul sholat tasbih, gak ada datang, paling dilongokin doang. Gak ada orang yang sholat belum, ya masuk lagi. Nah, kalau ada orang bangunin gue ya, tidur. Kalau ibu lu enggak, kita umumin dan besok tidak datang. 5, 10, 15, 20 ada tuh yang sholat tasbih. Orang laki. Misalnya saya umumin Pak, nanti malam jam 12 kita sholat tasbih. Jadi yang pegang kunci musola mesti anak telingo. Ada orang kayak yang kayak gua, ada orang. Iya, orang perempuan tuh paling tempat pengajian ibu saya itu di Kalibata. Ada 10, 15, kadang lagi cakap 20 orang. Artinya ibu-ibu demen dah yang begitu. Ini, ayo bapak sholat tasbih. Selama setahun ini udah berapa kali? Setahun kan lama Pak, 365 hari. Udah berapa kali kita ngerjain? Setahun tuh 365. 2 tahun dah jadi berapa itu? 700. Iya. 2 tahun kan 700 hari. Ada enggak? Sehari aja. Masih dari 700 1 hari nggak bisa kita congkel. Kalau sebulan kan 30 hari kedekatan. Setahun 365 hari, masih nyongkel aku jadi 364 hari, masih nggak bisa juga sih. Itu kita tuh Pak orang lagi. Ya, nah nih. Kemudian sholat sunnah apa lagi? Ya, sholat sunnah mutlak itu tidak disunnahkan untuk berjamaah. Ya. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang ya gair muqayyad bi waktin, gak ada ukurannya tuh, kapan aja
kita bisa melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, yang jarang lagi kita kerjain adalah sholat sunnah syuruk. Syuruk paling jarang kita kerjain. Saya aja kalau kerjain syuruk paling pas kuliah subuh aja tuh, baik Sabtu baik Minggu. Di luar itu udah nggak sempet dah. Kan ada tuh di nyata ada bacaan syuruk tuh. Iya, ada bacaan syuruknya tuh. Cuma kita nggak pernah sholatnya. Sering orang tanya, Ustaz, sholat syuruk di rumah boleh nggak? Boleh. Kalau kita pengen dapetin seperti orang yang pergi haji dan umroh yang diterima, dari sholat subuh dia tidak meninggalkan tempat dia sholat sampai waktu subuh. Makanya itu saya masih nyantren di Jawa itu, sholat subuhnya memang di ujung. Jadi ketika sholat subuh zikran selesai, kalamnya surut. Surut sini jam berapa? Berapa? Jam 6 kurang 5 menit. Iya. Tuh bisa. Jarang kita. Tidak. Istilah gini, koreksian aja kita. Yang jarang tuh kita sholat tasbih, sholat suruh, istikharah. Jarang tuh. Ya. Nah, sholat apa lagi? Sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Sholat taubat tidak disunnahkan berjamaah. Boleh kita sholat, tapi tidak disunnahkan berjamaah. Ya, nah itu. Jadi sholat sunnah itu ada dua. Nah, kenapa kok yang satu disunnahkan berjamaah, yang satu tidak disunnahkan berjamaah? Idul Fitri, Idul Adha, momentum. Selesai kita puasa di bulan suci Ramadan, momentum kita kumpul bersama ada di Idul Fitri untuk sama-sama merasakan bagaimanakah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pergi haji. Momentum diambil dengan Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Kan jarang yang namanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian minta hujan. Loh, jarang Pak kita minta hujan. Saya ingat saya dulu tahun 80 berapa itu sholat hujan di MBA, masih zaman Pak Harto. Dulu pernah. Iya. Kan jarang kita melakukan sholat minta hujan. Dan musim hujan kita sholat hujan, udah banjir. Nah itu kalau kita lihat. Kemudian sholat tarawih, sholat witir dalam. Nah kalau sholat hajat, kapan aja bisa kita kerjain. Tahajud, kapan aja bisa kita kerjain. Duha, tiap hari bisa kita kerjain. Kemudian sholat taubat, kapan aja bisa kita kerjain. Istikharah, kapan aja bisa kita kerjain. Tapi kalau yang momentumnya itu momentum besar, maka disunnahkan untuk sholatnya berjamaah. Sampai sini ada yang mau tanya dulu. Ada yang bertanya? Ya. Ini masalah setahunan itu sholat berjamaah, sholat tahajud itu. Apakah itu tadi? Tadi gimana? Setelah itu tahajud itu, yang tahunan itu tahajud malam. Itu pas hari lebarannya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, di bulan suci Ramadan ada sholat tarawih, ada sholat qiyamul lail. Kalau di bulan suci Ramadan itu disunnahkan berjamaah. Iya, kan biasa gini. Nanti kita nih di Ashrul Awakhir selesai sholat tarawih, nanti malam kita kumpul lagi sholat qiyamul lail berjamaah. Gitu. Itu memang disunnahkan berjamaah. Berbeda sholat tahajud di luar itu.
Ya, di luar itu misalnya nih hari ini kita kumpul malam sholat tahajud, boleh dikerjakan secara berjamaah tapi tidak disunahkan berjamaah, artinya tidak mendapatkan pahala berjamaahnya, gitu Pak. Ya, boleh kita sholat duha berjamaah, boleh, cuma gak dapetin pahalanya. Nah, pahala berjamaah apaan? Pahala berjamaah itu bisa wa isyrina darajah, berbeda kualitas dan tingkatannya. Kalau kita sholat berjamaah, Bapak sebagai makmum, walaupun misalnya nih Bapak ada yang tidak dibaca, gak ada masalah, pahalanya sama, dia mendapatkan 27 derajat. Begitu ya. Jadi sholat tahajud dikerjakan berjamaah boleh nggak? Boleh, tapi tidak mendapatkan atau tidak disunahkan untuk berjamaah. Supaya apa? Ini dikerjakan supaya memotivasi orang aja. Kan biasanya kalau kita kerjain bareng-bareng semangatnya beda, ya. Tapi kita dinyatakan oleh mazhab Imam Syafi'i tidak disunahkan untuk berjamaah. Dari Pak. Ya, sholatul duha wa hiya arba'un, itu ada yang mengatakan sholat duha itu arba'un raka'atin, yaitu 4 rakaat. Ya, jadi ada menyatakan bahwa namanya sholat duha itu adalah sholatnya 4 rakaat menurut mazhab Hanafi. Nah, kemudian waktuha, ada waktunya sholat duha itu min ba'di tulu'i syamsi, dari matahari terbit, qadru rumhin, seperti ya setingginya anak panah, ujung panah, atau ketika sinar matahari tersentuh di kulit udah berasing, itu udah masuk waktu duha, kurang lebih jam 6:30 kalau sekarang, kurang lebih ya. Nah, itu disunahkan. Maka di sini kan dikatakan karena Rasulullah SAW, ada siapa baginda Nabi sholat duha al-4 raka'atin, Nabi melakukan sholat duha 4 rakaat. Bahkan menurut madhab Hanafi, madhab Hambali, itu tidak disunahkan berturut-turut, artinya tiap hari. Nah, ini didasari dari hadis Nabi, ya. Jadi Nabi sholat duha hari ini sholat, terkadang besok enggak. Kenapa? Takut nanti kalau dilakukan secara kontinu menjadi wajib. Nah, sedangkan Nabi tetap memberikan wasiat kepada sahabatnya untuk jangan meninggalkan sholat duha. Ya, kata Nabi bahwasanya orang yang melakukan sholat duha itu Allah akan ampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak puing di lautan. Hebatnya sholat duha. Ya, nah ini kan ya istilahnya gini, motivasi kita aja Pak yang kurang. Maka saya sering ingetin itu, kenapa? Supaya kita ini jangan ya tinggalin banget gitu ya. Walaupun misalnya belum bisa rutin, ya minimal seminggu 2-3 hari kita bisa sholat atau duha. Kalau memang udah gak ada kesibukan banget, dan dikerjain tiap hari. Begini Pak, sholat sunnah itu kalau kita kerjain kontinu baru akan terlihat dan terasa hikmahnya, nikmatnya, fadilahnya, keutamaan, baru kita rasain. Ini baru sekali sholat tahajud, nah nyesot saya dalam tahajud semalam belum ada rasanya, nah baru sekali. Kalau kita udah biasa nih, baru kerasa enak gitu. Sholat duha udah rutin, enak aja. Kita pasrahkan kehidupan kita semua kepada Allah, Allah kasih. Kan saya ceritakan bagaimana sahabat di zaman Rasulullah, dia mengutamakan ibadahnya, Allah kasih
lebih banyak mengutamakan dunianya, dia mengurangi nilai ibadahnya. Iya. Memang begini, kalau memang kita belum terbiasa ujiannya berat, mau sholat duha ada yang lagi, mau sholat duha teman kita datang, mandi dulu, sholat duha dulu, tadi dulu apa, bukan sholat bertahan lalu sampai azan zuhur. Kapan kita mau sholat duha kan gitu. Kadang kita kan kalau udah asik koko, asik ngobrol, jadi belum mau sholat duha, kebaliknya kita tuh berani jam 11 besok jatuh disegel. Dan begitu Pak, memang ujian. Cobain aja, makanya kalau udah mau konsisten ibadah ujiannya ada. Tapi kalau kita udah merasakan halawah, manisnya ibadah, nikmat. Kadang-kadang ada teman kita bilang, bentar aja, betulin sampai aku mau sholat duha dulu. Gak apa-apa, itu jadi pelajaran buat teman kita. Oh tahu banget, iya. Sekarang ya, hebat ya. Gue mau ketemu disuruh tungguin dia lagi sholat duha dulu. Itu dakwah kita secara perlahan. Kalau memang ada tamu ya sholat ringanin supaya nanti sholat duhanya dapat, tamunya bisa kita temui. Kita jaga, gak apa-apa di warung kita sholat duha. Allahu Akbar. Bukan tujuannya dia, supaya orang lihat. Hebat ya, masih berhenti segala macam ya seperti itu waktu. Memang pertamanya omongannya gak enak, kita rame-rame enak. Memang berkah itu orang itu. Kita berhenti sholat duha. Nah kita ini kadang-kadang kebalik. Lu gak sholat duha, lagi repot banget, urusan banyak. Ini aja ditumpukan, pesenan segala macam. Gak ada waktu. Padahal ada paling 5 menit kita sholat, selesai itu rapi, udah lanjutin dah bungkus, lanjutin apa dari setengah 7 sampai setengah 12 masih kagak ada sih waktu 5 menit. Dari setengah 7 sampai setengah 12 lo kan panjang juga. Taruhlah jam 7 sampai jam 12, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. 5 kali 60 menit 300 menit, hampir 5 menit, masih sisa 295 menit. Kagak bisa juga. Enggak, udah dibiasain. Biasain. Emang gak enak awal-awal kita beranak timur, malu dengan diri kita. Mana gua untuk sholat duha, tungguin untuk sholat duha. Ya dah, jalan-jalan bener. Ya udah ikut jalan. Ntar lama-lama diri kita ikut. Kadang-kadang bukan diri kita ikut, kita yang ikut dia. Orang dia sholat duha, kita lagi duduk, dah nonton TV. Ini kita lagi sholat duha. Samping kita, malah sengajain itu samping kita, biar kita lihat. Lakinya dalam juga, agak mati hari juga. Bahkan bininya sholat di samping kita. Bini kita yang sholat samping kita. Allahu Akbar. Bang, kecilin dulu TV-nya bang, mau sholat doa. Iya. Allah sholat lakinya kecilin. Masih ikut juga sini sholat doa, dikecilin. Iya. Ini kagak. Iya, emang begitu Pak. Iya benar, diri kita ini rajin sholat doa. Kan sholat itu di depan kita pun. Makanya nih, aku dulu bang sholat doa bentar. Kita iya doang ikut kagak. Kadang-kadang ada rasa ego. Gua kalau ngikutin dia, gua malu lah gitu. Gak usah kayak malu Pak, ikut aja. Ya Allah nih, bagus banget lo sholat doa. Abang mau sholat doa juga dah. Nah, cakep ini.
Ya, nggak percaya lah. Iya, bikinnya di rumah. Ini rajin sholat Tuhan. Dia sholatnya depan kita. Di depan kita Pak Dirian. Ada kita lagi lempar-lemparan di kasur. Iya, main game. Jadi kita lagi sholat. Oh, mau minum kopi, mau minum teh bang. Kopi aja dah. Padahal ditanyain kalau lagi sholat nih, ikutin. Iya, biar diingetin. Lu mau minum kopi, minum teh bang. Lagi ini kepolos aja, kopi aja dah. Bukan, ini biar tekor. Iya, emang gak ada dan perasaan ini gak ada. Iya, begitu Pak. Itu hebatnya orang perempuan. Ya, kita tutup hadis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita. Hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah dan bertakwa menjaga manusia dan bangsa. Allah tinggalkan kita semuanya dari bala bencana musibah penyakit zahir dan batin. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan segala macam penyakit. Allah berikan kesehatan yang sempurna yang berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita yang berdiri wakaf donatur dari musholah dan majlis kita ini. Kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisi, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyakkan barakah, yang limpahkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji berziarah ke makam Rasulullah SAW terhindar dari wabah dan penyakit. Dan saya mau didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlangsung. Mau didoakan masih ada sekitar 1000 meter yang perlu saya bayar. Doakan mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya, insya Allah semua pasti akan diganti pada Allah dengan penggantian yang terbaik. Hajat yang dikabul dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa inna innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.